Mei 2012. Sebuah pesawat penumpang modern dibangun dengan teknologi tercanggih dari Rusia mengudara di langit Indonesia untuk tujuan promosi. Namun kurang dari 1 jam setelah lepas landas, pesawat itu hilang. Tidak ada sinyal darurat, tidak ada pesan terakhir. Yang tersisa hanyalah koordinat samar dan suara statis. Ketika tim pencari mengikuti jejaknya, mereka menemukan potongan logam, serpihan tubuh, dan aroma bahan bakar yang masih menyengat di lereng Gunung Salak. Sukhoi Superjet 100 adalah pesawat komersial berkapasitas sekitar 100 penumpang, dirancang untuk bersaing dengan Embraer dan Bombardier. Pada 9 Mei 2012, Sukhoi melakukan demonstration flight kedua dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Penumpangnya bukan wisatawan. Mereka adalah perwakilan maskapai, pebisnis, jurnalis, dan undangan khusus. Awak kabin serta pilot berasal langsung dari Rusia. Secara teknis, pesawat ini tergolong baru, hanya beberapa tahun setelah peluncuran pertamanya. Pukul 14.12 waktu Indonesia Barat, Sukhoi Superjet 100 lepas landas. Kondisi cuaca dinyatakan cukup baik. Jalur penerbangan mengarah ke selatan Jakarta, melewati wilayah Bogor, yang dikenal memiliki topografi berbukit dan berkabut tebal. Pesawat berada di ketinggian sekitar 10.000 kaki. Setelah beberapa menit penerbangan, pilot meminta penurunan altitude ke 6.000 kaki kepada Air Traffic Control. Permintaan itu dikabulkan. Tidak lama kemudian, komunikasi jadi hening. ATC beberapa kali memanggil, tapi tidak ada balasan. Sebelum hilang kontak, sistem deteksi pesawat tidak menunjukkan tanda bahaya. Tidak ada kode darurat. Tidak ada laporan masalah mesin. Transponder tetap menyala, tetapi pesawat perlahan masuk ke area buta radar, tertutup kontur pegunungan dan kabut. Sebagian laporan menyebut Terrain Awareness Warning System, kemungkinan dalam keadaan tidak aktif atau di silence. Dalam cuaca berkabut, jarak pandang terhadap tebing bisa nyaris nol. Gunung Salak memang terkenal sebagai jalur penerbangan yang rumit. Dalam 6 dekade, setidaknya 7 kecelakaan udara pernah terjadi di kawasan ini. Sekitar pukul 14.30, pesawat dilaporkan hilang kontak sepenuhnya. Tidak ada sinyal distres, tidak ada pesan panik dari kokpit. Semua terjadi secepat benturan logam besar menabrak batu. Moncong pesawat menghantam tebing di ketinggian sekitar 1.600 meter di lereng Gunung Salak. Benturannya begitu keras, membuat badan pesawat tercerai-berai. Beberapa bagian menempel di bebatuan curam. Sisanya terpental jatuh ke jurang dan hutan rimbun. Pemerintah membentuk tim SAR gabungan. Namun cuaca buruk, pepohonan lebat, dan medan terjal memperlambat pencarian. Gunung Salak ditutupi awan dan kabut. Bahkan sinyal komunikasi pun sering terputus. Berhari-hari, helikopter dan tim darat menyisir jalur pendakian dan tebing. Hingga akhirnya, salah satu tim melihat kilatan cahaya menyerupai serpihan logam di antara pepohonan. Saat tim tiba di lokasi, mereka menghadapi pemandangan yang tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata. Potongan sayap tertancap di batu. Bagian kokpit terhempas ke sisi bukit. Sisa mesin masih berbau panas. Tidak ada jasad utuh. Sebagian korban terjepit di antara logam yang hancur. Evakuasi dilakukan secara manual. Kantong jenazah dibawa turun melewati jalur yang bahkan pendaki gunung pun jarang lewati. Total korban 45 orang, tidak satu pun selamat. Kotak hitam ditemukan dalam kondisi relatif utuh beberapa hari setelah lokasi kecelakaan ditemukan. Tim investigasi dari KNKT Indonesia bekerja sama dengan Rusia dan pihak produsen. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa secara teknis, pesawat tidak mengalami kerusakan mesin. Sistem navigasi dan komunikasi berfungsi hingga detik akhir. Faktor utama diyakini berasal dari human error. Pilot menurunkan ketinggian tanpa memperhitungkan topografi Gunung Salak. Minimnya visibilitas, terenjalnya kontur, serta kemungkinan penonaktifan alarm peringatan membuat pesawat berada pada jalur berbahaya tanpa disadari. Data suara kokpit tidak merekam dialog kepanikan, mengindikasikan bahwa benturan terjadi mendadak. Gunung Salak sudah lama dikenal dengan reputasi angker.
bukan karena mitos mata, tetapi karena kompleksitas alamnya. Kabut bisa muncul dalam hitungan menit. Kompas bisa melenceng akibat kandungan mineral. Awan menggumpal hingga menutupi seluruh sudut pandang pilot. Masyarakat sekitar menjulukinya kuburan besi, karena berulang kali menelan pesawat, bahkan sejak era 1900. Tragedi ini mempertegas perlunya peningkatan prosedur penerbangan di wilayah gunung. Pemetaan ulang jalur udara dilakukan di sekitar Bogor dan Sukabumi. Produsen Sukhoi melakukan peninjauan ulang dokumentasi promosi dan fitur navigasi. Keluarga korban menerima penghormatan secara militer maupun sipil. Di salah satu area, tak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat, dibuat tugu peringatan sederhana untuk mengenang para penumpang dan awak. Sebuah pesawat modern dengan teknisi berpengalaman dan misi promosi damai berakhir menjadi serpihan di dinding gunung. Tragedi Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak bukan hanya soal kegagalan teknis atau cuaca, tetapi pertemuan antara alam, keputusan manusia dan takdir yang tak bisa dicegah. Bagaimana pandangan mengenai kecelakaan ini? Apakah faktor manusia menjadi penyebab utama? Atau medan Gunung Salak memang tidak boleh dilalui pesawat sipil? Perlu atau tidak dibuat zona larangan terbang permanen di wilayah tersebut? Tulis pendapat di kolom komentar. Diskusi terbuka bisa membuat kita memahami tragedi ini, tidak sekedar mengingatnya.